teman-teman semuanya. Ya, sekarang kita berada di lahan produksi benih Varia hibrida. Apa tujuan utama dari produksi benih Varia hibrida? Yaitu untuk menghasilkan varietas unggul, baik secara produksi, ketahanan terhadap hama penyakit, dan juga tentunya terhadap lingkungan. Kemudian benih Varia hibrida ini dihasilkan dengan cara melakukan penggabungan dari dua tetua, yaitu tetua jantan dan tetua betina, di mana masing-masing tetua membawa sifat unggul masing-masing, dan di mana nantinya akan menghasilkan benih Varia hibrida. Kemudian di sini ada contoh buah yang sudah melalui proses persilangan dari dua tetua jantan dan betina. Seperti ini, teman-teman. Itu merupakan buah hasil dari persilangan dua tetua, yaitu tetua induk jantan dan tetua induk betina. Dalam tanaman tetua induk betina harus dilakukan pembersihan bunga jantan. Seperti ini contohnya. Nah, ini merupakan bunga jantan pada tanaman tetua induk betina. Ini harus dilakukan pembuangan seperti ini. Dilakukan pada saat sebelum mekar. Kemudian, mengapa pembuangan bunga jantan terhadap tetua induk betina itu juga penting dilakukan? Karena untuk mengurangi pembagian unsur hara terhadap tanaman, supaya nantinya unsur hara itu berfokus pada pembekalan buah di masa generatif. Yang pertama yaitu kita harus menentukan tetua jantan dan tetua betina dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kedua yaitu pengolahan lahan. Pengolahan lahan dilakukan untuk menyiapkan tanah yang gembur, subur, dan bebas gulma. Kegiatan meliputi pembersihan lahan, pengolahan tanah, pembuatan bedengan dan drainase, serta pemberian pupuk dasar dan pemasangan mulsa. Pengolahan lahan yang baik mendukung pertumbuhan tanaman dan mutu benih yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu persiapan benih, dimulai dari menghitung jumlah benih yang dibutuhkan, kemudian benih pare yang akan ditanam diberi perlakuan mekanis, yaitu perlakuan cracking, dengan cara memecah ujung benih menggunakan gunting kuku. Hal ini dilakukan untuk memudahkan embrio dalam benih untuk menyerap air sehingga mempercepat perkecambahan. Setelah itu dilakukan pemeraman benih menggunakan media UKDDP. Kemudian jika radik gula udah muncul, pindah ke media semai. Keempat yaitu penanaman, dilakukan dengan interval waktu 14 HST antara tetua jantan dan betina. Tanaman jantan ditanam lebih awal karena pada umumnya tanaman jantan membutuhkan waktu lebih lama untuk memasuki fase berbunga. Pengaturan waktu ini bertujuan agar puncak pembungaan jantan dan betina terjadi secara bersamaan, sehingga proses penyerbukan dapat berlangsung secara optimal. Yang kelima yaitu pemeliharaan, meliputi penyulaman. Penyulaman adalah kegiatan mengganti tanaman yang mati, rusak, atau tumbuh tidak normal dengan bibit baru. Penyulaman dilakukan pada awal pertumbuhan agar pertumbuhan tanaman seragam dan populasi tetap optimal. Kedua yaitu pengairan. Pengairan dilakukan secara teratur untuk menjaga ketersediaan air tanah. Yang ketiga yaitu pemangkasan cabang. Pemangkasan cabang dilakukan pada cabang yang tumbuh di batang utama. Pemangkasan dilakukan dari ruas pertama hingga ke ruas kelima yang bertujuan agar tanaman berfokus pada pertumbuhan batang utama terlebih dahulu dan buah dapat tumbuh pada cabang produktif yang dipelihara. Kelima yaitu pemupukan. Pemupukan susulan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman. Pemberian pupuk yang seimbang akan mendukung pertumbuhan vegetatif, pembungaan, dan serta pembentukan buah dan biji. Kegiatan produksi benih padi dilakukan pemupukan menggunakan pupuk majemuk yaitu pupuk NPK, KCL, dan MKP. Adapun jadwal pemupukan yang dilakukan selama proses budidaya berlangsung yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pengendalian HPT yang bertujuan untuk melindungi tanaman dari serangan organisme pengganggu. Pengendalian dilakukan 3 hari sekali agar tanaman tetap sehat dan mutu benih tidak menurun. Frogwing yaitu kegiatan menghilangkan tanaman tipe simpang atau off-tap yang bertujuan untuk menjaga kemurnian dan mutu genetik suatu varietas. Frogwing dilakukan pada fase vegetatif dan juga pada fase generatif. Yang keenam yaitu polinasi. Polinasi merupakan kegiatan menyatukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang ada pada bunga betina. Persiapan yang perlu dilakukan sebelum polinasi yaitu pengambilan bunga jantan pada sore hari dengan ciri bunga yang masih kuncup dan sedikit berwarna kuning, dan penyungkupan bunga betina pada sore hari dengan ciri-ciri bunga yang masih kuncup. Penyungkupan dilakukan agar tidak terjadi penyerbukan sendiri. Keesokan harinya dilakukan yaitu proses polinasi yang dilakukan pada pukul 5
hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pastikan bunga betina sudah siap untuk dipolinasi. Setelah dilakukan polinasi, kemudian dibungkus kertas dan diberi tanda benang sebagai tanda bahwa bunga tersebut sudah dilakukan polinasi. Yang ketujuh yaitu panen. Panen dilakukan secara bertahap pada umur 30 hari setelah polinasi. Kriteria buah sudah 80% berwarna kuning dan tekstur buah sudah lunak. Pemanenan dilakukan dengan cara memetik tangkai buah secara langsung atau bisa menggunakan gunting. Yang kedelapan yaitu pasca panen. Kegiatan pasca panen meliputi ekstraksi yang dilakukan dengan cara memisahkan biji dengan daging buah kemudian difermentasi selama 24 jam untuk memudahkan dalam proses pencucian. Proses pencucian dilakukan dengan air mengalir menggunakan sabun deterjen hingga bersih. Kemudian dilakukan penjemuran di bawah sinar matahari selama 3-5 hari hingga mencapai kadar air kurang lebih 8-80%. Fermentasi dilakukan untuk memisahkan antara benih benas dengan benih hampa dan kotoran benih, yang bertujuan untuk tetap menjaga kemurnian benih. Kemudian dilanjut dengan penimbangan berat benih benas. Setelah itu, benih tersebut dikemas sementara dalam kantong kain dan disimpan dengan kondisi lingkungan yang stabil.